warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok PPKN dengan saya sendiri Amalia Elizabella dari MIPA 3 KBC. Saya Naswa Zakia Salsabila dari MIPA 2 KBC. Di sini kami akan menganalisa mengenai kasus pelanggaran hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Berikut penjelasannya. Dalam Konstitusi Perundang-undangan Negara Indonesia, yaitu pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, pada pasal 27 ayat 2 yang berbunyi, tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Namun, nyatanya saat ini banyak sekali penyelewangan atau pelanggaran pada pasal 27 ayat 2 tersebut. Seperti contohnya pada kasus yang telah kami temukan, yang diterbitkan oleh Tribun News pada hari Sabtu tanggal 30 Juni 2018 yang berjudul Anwar Budiman, buruh asing ilegal jajah hak buruh lokal. Berikut beritanya. Tersebut, hak para buruh Indonesia tiba-tiba direnggut oleh para buruh asing ilegal. Dikutip dari penjelasan Anwar yang menjelaskan bahwa saat ini sudah terbuka lapangan pekerjaan, sehingga terbuka pula kesempatan bagi para buruh Indonesia untuk bekerja. Namun, ketika kesempatan untuk bekerja tersebut telah terbuka, ternyata diambil dan dikuasai oleh para buruh asing atau orang asing, di mana orang asing tersebut adalah tenaga kerja asing legal atau bahkan tenaga kerja asing ilegal, yang dimana keberadaannya tidak sesuai dengan amanah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenaga Kerjaan. Jelasnya, memang yang tercatat oleh pemerintah Republik Indonesia adalah tenaga kerja asing legal atau TKA legal atau sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan. Tetapi yang menjadi permasalahan di masyarakat adalah keberadaan tenaga kerja asing ilegal yang keberadaannya benar-benar ada tetapi tidak tercatat. Mereka masuk ke Indonesia melalui visa turis atau bisnis. Jumlah TKA di Indonesia saat ini sekitar 73.000 orang dan 24.000 orang diantaranya berasal dari Tiongkok. Anwar pun mendesak Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 mengenai penggunaan TKA untuk dievaluasi. Regulasi ini dijadikan celah oleh pihak tak bertanggung jawab untuk memasukkan TKA ilegal ke dalam Indonesia. Pun ada yang bertentangan dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan seperti RPTKA yang di dalam Peraturan Presiden merupakan izin untuk memperkerjakan orang asing. Sedangkan di dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan merupakan syarat untuk mendapatkan izin kerja. Kasus tersebut termasuk dalam pelanggaran hak terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945, pasal 27 ayat 2, di mana isinya telah disebutkan sebelumnya. Pelanggaran hak di sini yaitu ketika para buruh lokal tidak mendapatkan hak mereka untuk memperoleh pekerjaan yang layak. Justru hampir semua lowongan pekerjaan di dalam negeri direbut oleh para buruh asing, di mana status mereka masih tidak jelas, bahkan dikatakan ilegal. Keberadaan tenaga kerja asing tersebut di dalam negeri tidak sesuai dalam amanah UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Apabila pelanggaran hak di sini
berlangsung terus-menerus atau berkelanjutan ke depannya, maka dapat mengancam keberlangsungan suatu negara. Karena apabila banyak tenaga kerja asing yang masuk ke Indonesia, maka kesempatan tenaga kerja lokal akan sangat sedikit, sehingga dapat menimbulkan masalah baru di dalam negeri, yaitu masalah pengangguran, dan akan banyak sekali kasus kelaparan. Selain itu, ekonomi negara tentunya akan dikuasai dan dijajah oleh pihak asing, dan negara Indonesia hanya dijadikan sebagai wadah untuk memperoleh keuntungan bagi negara mereka, dan negara Indonesia akan sangat dirugikan. Sebelum kasus ini berlarut-larut, maka pemerintah perlu melakukan tindakan dengan melakukan pengawasan yang ketat terhadap arus keluar masuk terhadap orang-orang asing, mulai dari kedatangannya di pelabuhan atau bandara, kegiatan mereka di dalam negeri, hingga kembali ke negara asalnya. Terima kasih telah menonton. Ini saja video penjelasan yang dapat kami sampaikan mengenai kasus pelanggaran hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Itulah video yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kalian. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.